Ya, kembali lagi dengan saya, Imam Wahyudi Santoso. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kali ini saya akan membahas postingan yang ada di Instagram bengkel solusi Anda ya, yang soal DTC, yang mengenai ETCS relay control itu, yang seperti di thumbnail. Ya, itu ternyata responnya dari DM maupun dari komentar di postingan tersebut ternyata macam-macam ya teman-teman ya. Jadi gini, saya ceritain dulu untuk permasalahan indikator nyala itu. Sebagai teknisi, langkah awal yang harus dilakukan adalah scan itu untuk mengetahui kode kerusakan dari mobil tersebut. Misalkan kalau indikator engine DTCP sekian, nah, itu akan muncul sebagai alat membantu kami sebagai diagnosa dan juga mengerucutkan masalah di sensor tersebut. Ya, tapi untuk kasus-kasus tertentu DTC tersebut juga bisa mengecoh ya, atau troubleshootnya itu tidak menyembuhkan masalah. Seperti halnya kasus yang seperti DTC ETCS kemarin ya, kontrol relay itu ya. Itu kalau kita sesuai dengan troubleshoot dari DTC tersebut, kita akan langsung nembak ke relay ETCS atau relay throttle body. Yang kedua bisa throttle bodinya sendiri ya. Padahal masalahnya bukan dari itu. Kebanyakan ya, ada juga yang kasus dari itu, tapi rata-rata yang kami temukan bukan dari itu. Saya mau cerita sedikit ya, ini bukan di tempat kami ya, pernahlah di tempat lain, eh, penyedia jasa lain. Ceritanya hampir sama dengan DTC tersebut. Pelanggan atau user itu disarankan untuk ganti satu throttle body, dua kabel set engine, ketiga ECU. Ya, ini akhirnya karena keluhannya seperti yang saya sampaikan di Instagram, atau keluhannya itu dia mobilnya itu kalau indikator engine-nya nyala digas itu mentok RPM 1500, jadi mobilnya tidak mau jalan ya. Jadi mobil ini kasus seperti itu dibawa ke penyedia jasa, itu diestimasikan 3 spare part. Ini sudah main aman ya, sudah main aman. Sebagai penyedia jasa sudah main aman karena ECU pasti diganti, kedua throttle body diganti, ketiga kabel set ya, takutnya kan ada kabel set yang ngefong. Ternyata setelah diganti itu permasalahan tidak selesai. Karena apa? Karena satu yang kelolosan dari penyedia jasa tersebut adalah dari busi ya, dari busi, dari sebuah busi saja yang bisa menyebabkan kasus seperti itu. Ini kita bicara cerita dulu ya, cerita dulu di tempat lain ya. Terus saya sebenarnya kalau cerita-cerita seperti ini banyak, cuman untuk mendemokan keluhan itu kadang-kadang kita tidak sempat karena satu keburu waktu, sama kalau mobilnya ditunggu pelanggan kita juga tidak enak untuk ngusut-ngusut video itu kan, dikirain nanti kita hari yang konten. Padahal ya konten ini juga bisa membantu teman-teman penyedia jasa lain ataupun user-user mobil Honda. Ada lagi cerita yang kedua, pelanggan kami itu mobilnya yang tadi ganti 3 itu, ganti ECU, throttle body, dan juga kabel set mesin. Itu mobilnya Mobilio ya, setelah ganti 3 set tidak sembuh, ganti busi sembuh. Yang kedua ini mobilnya Brio, pelanggan kami sendiri, lihat dari YouTube, pelanggan dari Surabaya, lihat dari YouTube dengan beliaunya punya OBD untuk scan sendiri tapi yang tanpa riset ya, pembacanya itu kayak kami tetap sampaikan itu kemungkinan relay dari ETCS, karena menjerumusnya mengerucutkan masalah troubleshootnya itu ke relay ETCS atau throttle bodinya sendiri. Waktu kedatangan pertama kami cek kondisi businya normal ya. Nah, untuk elektrodanya ini masih bagus ya. Itu kemudian Brio, kebetulan mobilnya Brio 1300 cc, jadi kami ganti relay, pinjamkan ke relay
lain, entah itu relay lampu atau klakson ya. Dipakai seminggu sembuh, terus seminggu kemudian beliaunya WA ke saya, gejala kumat lagi. Akhirnya saya himbau pelanggannya untuk datang kembali ke tempat kami dan saya tanyai sebelumnya habis ganti apa, perbaikan apa. Karena saya curiga kepada itu adalah kepada businya, apa pernah diganti apa enggak businya. Saya tanyain pelanggannya. Pelanggannya akhirnya bilang, sebelumnya enggak bilang ini. Gejala tersebut memang sudah setelah saya ganti busi setelah 4 bulan yang lalu. Businya sebentar. Kan Asar Iridium ya, punyai Brio 1300 ya. Beliaunya beli busi seperti ini, box NGK dengan harga 350 atau 450. 4 bulan yang lalu. Rewelnya barusan-barusan. Ya. Dari pernyataan pelanggan tersebut, saya dapat angin segar. Kemungkinan besar sih businya yang bermasalah. Jadi relay kami kembalikan, yang relay lampu atau klakson tadi kami kembalikan ke semula. Kami pinjemin busi yang nikel. Ya, karena kan ini mahal bro harganya. Originalnya antara 750 sampai 850 enggak salah ini ya. Kalau di Honda yang box Honda 1 juta lebih. Kami pinjemi busi nikel ZFR 6K. Nah, biar kelihatan, nah ini saya bawa dus. Saya pinjemin busi ini. ZFR 6K nikel. Saya suruh pakai beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan bahkan. Ya. Akhirnya pelanggannya itu kalau tidak salah 2 mingguan, 2 minggu sampai sebulan sembuh pakai busi ini, pakai busi nikel ini. Nah, akhirnya pelanggannya memutuskan untuk ganti lagi busi iridium, tapi belinya tetap beli sendiri, katanya di officialnya NGK. Saya kurang tahu harganya, kan kalau tidak salah 650 kalau tidak salah ya. Teman-teman bisa lihat aja di toko hijau atau toko oranye. Ya. Terus kemarin yang saya bikin postingan di Instagram itu beliau pelanggannya Honda Mobilio. Pernah kasus seperti itu juga waktu di kami DTC-nya tidak keluar ya. Waktu habis servis, waktu itu kebetulan servisnya yang masalah di Instagram ya, yang masalah kabelnya jamperan, kabel Esraven-nya ya, Mobilio itu. Kita kerjaannya ganti motor Esraven, ngerapikan kabel Esraven yang jamperan, terus tune up ringan karena kotor banget, RPM-nya ngedrop karena throttle-nya kotor banget, businya habis. Busi otomatis kan sudah baru ya, busi pakai FR6 NGK. Terus 2 hari setelah servis kalau tidak salah mengeluhkan itu mobilnya tidak bisa digas mas, dimatiin dulu baru bisa jalan lancar. Kalau indikator nyala, mobilnya tenaganya kempos, cuma 1500 saja tidak bisa jalan, tidak bisa lari. Bisanya lari dimatiin dulu beberapa detik, dinyalakan baru bisa. Tapi kalau sudah kumat gitu lagi. Kemarin Sabtu janjian lagi ke sini, yang saya lakukan busi sudah baru ya otomatis ya. Yang saya lakukan adalah untuk memvonis sebuah koil, saya tidak berani teman-teman. Saya itu paling hati-hati banget untuk menyarankan penggantian spare part. Kalau tidak salah itu kasihan, beban mental kepada saya, pelanggannya juga pasti kecewa, keluar uang banyak tapi tidak sembuh. Akhirnya koil pelanggannya ini saya pinjamkan kepada koil Mobilio saya. Ya, ini masih dalam proses trial ya, dicoba sama pelanggannya, tak suruh nyoba antara seminggu, sebulan, bahkan kalau sudah oke ya tinggal ganti koil. Koil sebenarnya tidak perlu ganti 4. Ya, tidak perlu ganti 4 karena harusnya sih satu atau 2 yang rusak aja bisa, tapi untuk nyari satu-satunya kalau keluarnya munculnya itu lama, itu susah banget teman-teman. Jadi kita harus nyobain satu, dilepas, coba berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, coba lagi gitu, seperti itu. Jadi prosesnya lama. Kalau kami sarankan kalau koil seperti ini gantinya harus 4. Kalau sarannya lebih aman, lebih teman-teman waktunya nggak terbuang sia-sia ya, itu ganti 4. Nanti yang lama yang bekas disimpan saja. Harga koil Mobilio itu harganya 285.000, murah banget daripada Honda lain ya. Tapi kekuatannya ya seperti itu, karena Mobilio itu sudah banyak sekali yang koil yang bermasalah. Gejalanya ya bisa seperti itu, bisa nyendal-nyendal, macam-macam, bisa pincang mobilnya. Ya, itu soal Mobilio.
Jadi seperti itu. Untuk DTC tersebut menjerumusnya ke antara ke busi dan juga ke koil. Saya ada cerita satu lagi. Ini saya hampir terkecoh dan juga hampir memvonis ganti kabel set ataupun kalau troubleshootnya itu di speedometer. Itu Brio CVT 2016 kalau nggak salah. Keluhannya sama, indikator nyala, tenaganya kempos, terus indikator transmisi DPRS itu nyambung jadi satu. Kalau sudah seperti itu mobil tidak bisa jalan kencang, jadi harus pelan-pelan, RPM-nya tidak bisa di atas 1500. Itu langkah awal dulu kami ganti busi karena ya itu tadi businya aus. Ganti busi bertahan hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan pelanggan balik lagi. Langkah kedua kami periksa kontinuitas lagi karena memang menjerumusnya, kalau ini beta DTC. DTC-nya U0002 kalau tidak salah. Itu menjerumusnya kepada speedometer dan juga ke kabel set. Kabel mesin ya, kabel set mesin. Kami bersihkan ground-groundnya, kami bersihkan pin-pin soket dari ECU, dari speedo, karena mobil tersebut ada jamperan-jamperan variasinya. Kami standarkan jamperan dan hampir kami vonis ganti speedo karena untuk minjemkan speedo itu kita tidak bisa, karena saya memang takut banget untuk menyarankan ganti ya. Sebelum kami ganti biasanya kami sarankan atau kami pinjamkan kepada part-part yang ada ya. Makanya kalau yang mobilnya Mobilio masih kota Mobilio itu enak. Mobilio Brio itu kan koil sama busi enggak terlalu mahal untuk nyobain. Saya korban busi ini kepada Brio yang 1300 enggak masalah, yang penting pelanggannya puas. Kami juga enggak beban mental, kami juga senang untuk ngerjainnya. Bahkan teman-teman untuk pengerjaan throttle body kami pun juga stok. Ini untuk gejala RPM drop GD3 itu gejalanya kompleks banget, macam-macam banget, sampai kami sedia throttle body untuk kasus seperti itu ya. Macam-macam, tidak bisa dari throttle body aja. Kalau just GD3 mohon maaf ini agak melenceng, cuman kami mohon maaf kalau di tempat kami kalau tidak sembuh bahkan itu pelanggan itu tidak membayar. Kalau yang nonton ini pelanggan biasa pasti tahu ya, itu saya dimanfaatkan sama orang atau enggak dengan metode seperti itu ya, tidak masalah. Kami capek di kerja, tapi sebagai pembelajaran kami juga harus hati-hati untuk mengambil keputusan penggantian sebuah spare part, karena kalau tidak sembuh pelanggannya pasti kecewa. Meskipun memang langkah-langkah perbaikan harus seperti itu, misalkan ganti busi, ganti koil itu ada tahap-tahapannya, tapi kalau tidak sembuh, tidak tepat sasaran itu juga namanya orang punya pemikiran masing-masing ya, beda-beda ya. Jadi kita harus hati-hati banget sebagai penyedia jasa karena spare part juga enggak murah. Kembali lagi ke Brio yang CVT tadi, yang DTC-nya U0002 kalau enggak salah, itu akhirnya datang lagi ke tempat kami pinjemin koil ya teman-teman, koil 4 biji mobil kami ya. Sorry terpotong, ada anak saya masuk ke ruang tunggu jadi ganggu proses pengambilan gambar ini. Kembali lagi ke Brio tadi ya, kami pinjamkan koil kami 4 biji, mobil saya 4 biji, tak suruh pakai selama hampir 2 bulan. Sembuh, baru pelanggannya dibelikan langsung 4 biji. Karena itu pelanggannya cewek ya, kasihan sampai bingung mau dijual mobilnya. Saya juga bingung harus ngapain, tak suruh ke dealer juga tidak mau pelanggannya. Jadi ya alhamdulillahnya ketemu dari koilnya untuk Brio tersebut ya. Jadi sebagai pelajaran, sebagai catatan, karena ya itu tadi kami niteni, kami nyatet, kami ngeriset DTC tersebut di mobil ini apa, gejalanya apa, seperti itu. Jadi yang mobilnya pelanggan untuk kita cari untuk masalah yang ditemukan di mobil tersebut, dan kami harus step by step pengerjaannya, itu mohon maaf agak lama pengerjaan. Tapi di tempat kami ya, sekali lagi kalau kami tidak sembuhkan masalah tersebut, jasa maupun spare partnya itu kebanyakan gratis. Itu teman-teman yang lihat di sini bisa komen yang customer bengkel solusi Anda, karena itu tadi saya tidak mau membebankan kepada pelanggan. Meskipun
harus diganti dan tahapnya seperti itu. Makanya langkah awal kayak saya itu biasanya nyetok spare part, sensor-sensor untuk nyobain seperti itu, karena biar tidak salah dalam diagnosa. Ya itu teman-teman, susahnya mencari trust atau kepercayaan pada pelanggan. Jadi teman-teman yang penyedia bengkel, kalau ada DTC seperti yang thumbnail di depan, ETCS relay control, ada juga NDM, ada juga yang ini, fokus dulu saja di businya. Kalau bisa, kalau memang businya dia iridium yang mahal, dikasih busi nikel saja, yang penting satu tipe. Yang kalau misalkan ini ZFR, kita cari yang ZFR atau yang panjangnya sama ya, yang jelas kalau bisa yang standarnya mobil tersebut ya. Itu catatan, standarnya mobil tersebut. Misalkan Brio atau Mobilio kan ada dua tipe, FR6 dan PKR. Jadi kasih itu yang harusnya dikasih PKR ya dikasih PKR, yang dikasih kode FR ya dikasih kode FR ya. Nggak usah teman-teman belikan, ya bisa juga kalau mau aman belikan yang box Honda tapi harganya lebih mahal. Ini punya Mobilio FR6 ya. Jadi kalau businya ini macam-macam, Honda itu ada beberapa tipe juga, jadi harus benar-benar tahu product knowledge, tahu tentang ini apa standar dari mobil tersebut. Kami sangat sensitif kalau busi-busi, kalau pelanggan bawa busi sendiri, kalau ada efek sampingnya kami juga sampaikan di awal. Kalau kami selalu pakai busi original dari bawaannya mobil ya. Itu yang perlu kami sampaikan teman-teman. Jadi kalau yang menemui kasus seperti itu, saat di gas indikator nyala dan tidak mau jalan, itu tidak usah langsung vonis ke throttle bodinya ganti atau dibongkar, tidak usah dulu. Kalau mau nyobain relay ETCS bisa cobain dulu aja ke relay yang lain, tidak usah ganti. Nyobain ke mindahin relaynya ETCS atau throttle body ya. ETCS itu throttle body ya, yang bagi yang bingung ya. ETCS itu throttle body. Jadi apa ya istilahnya, ETCS electric throttle control system kalau tidak salah benerin ya. Yang penting ETCS itu throttle body. Jadi tinggal mindahin saja relaynya ke relay yang sama kakinya, misalkan kaki 4, dicari kaki 4 yang lain ke klakson atau ke lampu. Lebih enak ke klakson, karena kalau benar dari relaynya, klakson kita juga kadang-kadang rewel. Itu salah satu trik atau salah satu tips tempat kami yang tidak asal ganti ya. Kalau memang harus ganti ya mau di mana lagi. Kalau pelanggannya mau diakal-akal dan harus ganti ya mohon maaf, kami juga nyerah, kami juga angkat tangan, coba ke penyedia jasa lain, mungkin ada yang bisa akal-akal seperti itu. Mungkin ada yang cukup jelas ya teman-teman ya. Mohon maaf puasa-puasa ini kontennya agak sedikit. Teman-teman yang belum follow Instagram Bengkel Solusi Anda, lebih baik follow saja, karena tips-tips atau keluhan-keluhan dari pelanggan yang servis itu saya bikin story, bikin reel di Instagram Bengkel Solusi Anda. Jadi kalau teman-teman ada mobil yang sama dengan kasus seperti itu ya tinggal DM atau konsultasi chat BWA saja. Mohon maaf, konsultasi chat BWA saja ya. Karena kalau telepon mohon maaf banyak saya angkat, karena saya masih handle pekerjaan-pekerjaan di tempat ya. Kecuali yang pelanggan kami yang permanen yang sudah kami save nomornya, itu telepon pasti saya akan angkat, atau kalau misalkan tidak angkat pasti akan saya telepon balik atau saya WA balik. Kalau yang mohon maaf belum saya simpan nomornya, pelanggan-pelanggan yang mau konsultasi, lebih baik chat saja. Kalau saya ada waktu saya balesi satu-satu. Kalau nggak kebales berarti WA-nya ketumpuk, karena banyak banget WA dan masuk. Instagram yang balesi juga kadang-kadang saya, meskipun Mas Dimas juga balesi kadang-kadang juga saya. YouTube juga saya ya. Mohon maaf, tiga sosial media itu belum ada yang adminnya, jadi masih saya sendiri. Terus untuk yang pesan-pesan spare part yang mengatasnamakan Bengkel Solusi Anda, hati-hati ya. Nomor WA saya hanya satu yang ada di layar kiri bawah kaca teman-teman. Selain itu jangan percaya, hati-hati, karena ada oknum yang
mengatasnamakan bengkel solusi Anda dengan nomor lain dengan penyedia spare part Honda. Yang jelas Instagram kami cuma satu, bengkel solusi Anda. Nomor telepon saya cuma ada yang di layar sebelah kiri ini. Jadi hati-hati teman-teman, banyak oknum yang nakal yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu aja yang mau saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga mendapatkan wawasan bila ada trouble di mobilnya. Karena terus kalau yang tanya kenapa kok koil sama busi cepat rusak pas jalan tahun muda, ya namanya barang elektronik, kita juga tidak bisa tahu untuk kekuatannya ya teman-teman ya. Yang penting yang jelas Mobilio dan Brio yang baru itu sudah murah harganya, BRV juga sudah murah. Ini 285, kita harus bersyukur karena sebelum-sebelumnya itu harga koil Honda itu di atas 1 juta rata-rata. Bahkan untuk Jazz GT3 itu koil belakang Jazz ADAC itu satunya 1.500.000-an satu biji, itu ada 4 hampir 6 juta sendiri. Jadi kita harus bersyukur Honda mulai murah spare partnya. Oke, untuk kesempatan ini itu aja. Salam seduluran, salam PSA, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih.